Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuahan ganda pada tumbuhan, ya, yang terjadi pada tumbuhan Angiospermae atau yang kita kenal dengan tumbuhan berbunga atau Anthophyta, yang memiliki serbuk, sari, dan putik sebagai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik, nah kita perhatikan pada bagian putiknya, ya, di mana pada bagian putik, yaitu tepatnya pada bagian ovarium, akan terdapat bakal biji atau ovulum yang memiliki satu sel megaspora, yang mana sel megaspora ini nanti akan membelah secara meiosis sehingga terdapat 4 sel anak, ya. Yang mana dari keempat sel anak ini 3 diantaranya akan degeneratif dan 1 akan bersifat fungsional. 1 akan bersifat fungsional dan akan mengalami bagian intinya akan mengalami proses pembelahan secara mitosis 3 kali berturut-turut. Yang mana nanti pada proses mitosis 3 kali berturut-turut akan dihasilkanlah 8 inti, ya. Akan dihasilkan 8 inti dan ke-8 inti ini akan bergerak menuju tempat masing-masing. 3 diantaranya kita kenal dengan nama sel antipoda, ya, ada di bagian atas ini, dan 3 di bagian bawah atau dekat mikrofil itu nanti adalah sel sinergit dan ovum. Nah, inilah yang kita sebutkan dengan sel antipoda tadi. Dan 3 yang di bagian bawah, 2 diantaranya adalah sel sinergit atau sel pendamping daripada ovum. Dan yang di bagian tengah ini adalah sel ovum, ya. Dan 2 di bagian tengah daripada ovum tadi itu kita sebutkan dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, itu yang terjadi proses pada bagian ovarium, yaitu pada putik daripada tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian alat kelamin jantannya atau yang kita sebutkan dengan serbuk sari. Serbuk sari yang sudah dewasa atau sudah siap membuahi, di bagian serbuknya nanti akan terdapat 2 inti, ya. Nah, bagian yang putih ini adalah inti vegetatif dan yang merah ini adalah bagian inti generatif. Nah, serbuk sari ini akan jatuh di atas daripada kepala putik atau yang kita kenal dengan istilah penyerbukan. Dan penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Jatuh tepat di atas kepala putik. Bagian inti vegetatif tumbuh menjadi bulu serbuk sari menuju ke mikrofil atau saluran pembuahan pada bagian putik. Kemudian nanti akan mengalami degeneratif setelah sampai di bagian proses pembuahan. Sementara inti generatif tadi akan menghasilkan 2 inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 akan membuahi daripada sel ovum dan menghasilkan zigot yang secara kromosomal dia nanti akan menghasilkan 2N. Sementara inti generatif 2 dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, inilah yang menghasilkan endosperm atau cadangan makanan yang secara kromosomal menghasilkan 3N. Ya, jadi inilah proses pembuahan ganda yang terjadi pada tumbuhan, yang pada akhirnya nanti terbentuklah biji yang sudah sempurna atau biji yang sudah dewasa, yang apabila dia sudah mendapatkan tempat yang baik atau media yang baik, maka dia akan bertumbuh menjadi individu yang baru. Ya, jadi demikianlah proses pembuahan ganda pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.